bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa langsung klik link yang sudah ada di layar untuk absensi ya. Bagi teman-teman yang belum absensi, silakan absensi ya. Kita akan mulai pada pukul 13.00.
Baik, kita akan menunggu pembicaranya bergabung sebentar lagi. Bagi yang masih belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi dan mengaktifkan kamera device-nya ya. Nah, oke. Sekarang pembicara kita telah bergabung bersama kita nih. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.53, mungkin saya akan mulai membuka forum diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adira Diva Rahima. Saya dari ITP Angkatan 55, yang insya Allah hari ini akan menjadi moderator pada sesi mentoring online BAUR 2020. Nah, sebelum memulai mentoring ini, saya akan menyebutkan beberapa peraturan. Yang pertama, mohon tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pembicara dan moderator. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera selama sesi mentoring, terutama pada akhir acara, karena kita akan mengadakan foto bersama sebelum penutupan. Dan yang ketiga, pertanyaan dapat langsung ditanyakan melalui kolom komentar selama sesi pemaparan, yang ditujukan kepada semua orang atau saya sendiri, yaitu moderator, dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Dan kemudian acara akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pemaparan materi selama 60 menit dan tanya jawab selama 20 menit. Nah, hari ini kita kedatangan pembicara yang keren banget nih tentunya, sesuai dengan tema kita, yaitu Enhancing Creative Thinking in Disruptive Era. Boleh tolong kepada host BAUR untuk menampilkan CV pembicara kita. Mungkin teman-teman udah kenal ya siapa pembicara kita hari ini dari poster BAUR, tapi saya akan mengenalkan lagi lebih dalam, biar katanya ada pepatah yang kalau tidak kenal maka ta'aruf ya. Makanya mungkin saya akan membacakan CV dari materi kita hari ini. Apakah layarnya sudah tertampil? Nah, teman-teman bisa melihat CV dari Raffi Kamil yang menjadi pembicara kita hari ini. Ternyata beliau sangat aktif di kegiatan akademik, organisasi, dan voluntary. Beliau merupakan ketua BAUR dari 2020. Nah, mungkin kalian yang bertanya, siapa sih orang di balik BAUR 2020? Nah, beliau inilah big boss dari BAUR 2020. Dan beliau juga merupakan orang tua. Nggak apa-apa, Mil. Biar lebih keren aja kalian dengarannya. Juga merupakan pemenang dari National Economic Debate Competition UM 2019, merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknologi Pertanian Batch 55, merupakan presiden dari Bangun Bangsa Indonesia 2020, pengajar Jelajah Nusa 2019, dan pengajar teras cerdas Batch 6 Kampung Tengah Jakarta Timur tahun 2020. Nah, inilah dia, kita sambut Raffi Kamil. Gitu ya. Oke, ini gue share screen dulu kali ya. Oke. Sebelum masuk ke topik utamanya, boleh tanya-tanya dulu dong, Mil. Boleh. Kita warming up sebentar. Kenapa? Warming up sebentar sebelum mungkin teman-teman siap mendengarkan materi siang ini, biar nggak pada ngantuk juga ya mungkin. Nah, kira-kira selama masa new normal ini, lo ada kesibukan apa nggak? Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Kalau gue, selama new normal ini, pastinya gue full time di BAUR ya. Karena BAUR tetap berlanjut, terus juga gue lagi cukup aktif ngebikin podcast. Produktif banget ya. Iya, kalau misalnya pada mau dengar, promosi dikit, podcast pribadi gue itu ada di Spotify, namanya Lokus Pandika, boleh dicari. Tapi gue juga lagi aktif di komunitas podcast kampus, yang bentar lagi juga mungkin insya Allah bakal ada channel baru di Spotify, jadi tungguin aja.
Oke, siap-siap. Ternyata kita harus tetap produktif nih, meskipun ada di masa-masa yang normal. Nah, setelah warming up, mungkin teman-teman udah mulai penasaran dengan materi yang akan dibawakan oleh Kamil hari ini. Nah, waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, mantap. Ini screen share gue udah kelihatan belum ya? Udah. Udah. Bentar. Wait. Oke. Bentar ya. Oke. Sebelum mulai, gue buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gue pribadi senang banget bisa ketemu lagi gitu sama teman-teman 56. Karena kalau nggak salah kita cuma dapat kesempatan ketemu face to face gini cuma 2 kali ya pas sebelum pandemi kemarin. Jadi gue excited banget sebagai ketua Baur bisa ketemu sama teman-teman lagi. Dan terima kasih juga udah ngeluangin waktunya buat dengerin gue sharing-sharing. Tapi sebelum mulai, gue pengen coba refleksi gitu. Coba pengen nanya-nanya gitu ke beberapa teman di sini. Nggak banyak sih, gue cuma pengen nanya satu pertanyaan aja. Yang dimana pertanyaan ini juga nggak berhubungan sama materi gue sebenarnya. Mungkin nanti bisa dijawab ya, 1 atau 2 orang yang mau, atau kalau nggak mau ntar gue tunjuk aja dari yang kelihatan dari screen gue. Pertanyaannya sebenarnya simple sih, dan nggak berhubungan sama materi gue. Pertanyaannya adalah, apa sih yang lo rasakan selama lo kuliah di ITP selama udah 1 tahun ya, hampir 1 tahun ini? Pertanyaannya itu aja. Open question banget, terserah lo mau bahas apa aja, pertanyaannya itu. Ada yang mau coba jawab mungkin? Bisa langsung coba ditunjuk, Mil. Gue tunjuk aja nih. Ya, boleh. Coba, kok Akmal dibanding maaf. Coba, aduh gue gak enak nih nunjuknya. Yaudah nih. Nur Anissa Inayah. Oh, ya. Mungkin boleh nggak apa sharing-sharingnya santai aja. Ya, yang aku rasain selama belajar kan jadi anak ITP ya. Kalau aku sih ngerasa belum belum tahu banyak gitu sih Kak, karena kan namanya tahun pertama masih PPKU kan, kita belajarnya masih luar ya banget nih gitu. Tapi ngelihat nggak cuma ngeliat sih, tapi kayak tahu informasi tentang ITP itu gimana, praktikumnya gimana, materinya apa dari kakak-kakak yang aku kenal, itu bikin aku jadi semakin nggak sabar gitu buat masuk departemen. Oke, mantap. Cool. Oke, terima kasih Nur Anissa Inayah. Dipanggil apa? Anissa. Anissa, oke. Thank you Anissa buat sharingnya. Satu lagi, mungkin ada? Daripada gue tunjuk. Oke, gue tunjuk aja. Boleh, karena tadi cewek biar kita imbang, sekarang cowok ya. Coba William D, mungkin gue boleh dengar pendapatnya. Halo William D. Bang, boleh ulangin kayaknya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang lo rasain selama kuliah di TPIPB ini? Ya, kalau dari gua sih belum ngerasa apa-apa ya, soalnya kan belum masuk departemen gua, belum masuk ke dalam sistem gitu, jadi belum bisa ngasih ini juga gimana sih kuliah di TP. Soalnya kan belum mulai juga.
Oke. Berarti maksudnya belum kebayang gitu ya, suasananya bakal kayak gimana atau apa aja yang bakal dilakuin gitu. Ya. Oke. Ada lagi, William? Udah sih, Bang. Oke. Thank you, William dan juga Anissa buat sharing-sharingnya. Pertanyaan tadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama apa yang bakal gue sampaikan. Gue cuma pengen nanya aja gitu selama bagaimana ITP 56 selama 1 tahun ini, karena kita ada di fase ada di kondisi yang beda. Kalau kemarin angkatan gue selama 1 semester masih ketemu face to face, tapi kan kalau 56 karena COVID ini harus terpaksa dirumahkan gitu. Jadi gue pengen tahu aja apakah impresinya beda atau sama. Jadi terima kasih atas jawabannya Anissa dan William. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ini PPT gue udah kelihatan ya? Udah, Neon. Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama gue pengen perkenalin diri, bukannya star syndrome atau gimana, tapi gue pengen memperkenalkan diri biar lebih deket juga. Kenalin, nama gue Kamil. Kalau misalnya secara formal gue diminta untuk memperkenalkan diri, biasanya gue memperkenalkan diri dengan 3 keyword ini. Gue suka di food, gue suka speaker, menjadi seorang speaker, dan juga gue suka melakukan sesuatu yang ada social impact-nya. Tapi kalau misalkan kenalan yang biasa, ya versi biasanya, gue lebih suka memperkenalkan diri sebagai anak Tekpang IPB yang suka ngomongin apapun dan juga suka ngajar anak-anak. Ya gue suka ngajar anak-anak, tapi nggak suka anak-anaknya, maksudnya gue nggak pedofil atau gimana, nggak, santai aja, tapi gue suka ngajar anak-anaknya. Itu dari situ gue ngerasain social impact-nya. Kalau jadi speaker-nya gue suka ngomong, dan juga dari food-nya itu gue adalah anak teknologi pangan. Oke, next. Nah, jadi kan sebenarnya bahasan hari ini adalah mengenai enhancing creative thinking in disruptive era gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke creative thinking, gue pengen ngajak teman-teman dulu untuk coba memahami mengenai disruptive era ini. Gue sebenarnya percaya kalau dari bagian memahami, teman-teman udah pada paham lah apa itu disruptive era gitu. Karena kita juga hidup dan lahir di zaman disruptive ini kan, di mana semuanya berubah begitu cepat, di mana semuanya bergerak begitu cepat, dan semuanya serba instan gitu. Nah, tapi mungkin yang pengen gue sharing lebih ke menghadapinya. Untuk itu, gue pengen mulai dengan 2 cerita dulu. It's not a big deal, cuman 2 cerita dulu. Cerita pertama itu terjadi di 2017, berarti ketika gue masih SMA. Ketika itu gue SMA kelas 2 mau naik ke kelas 3. Mau naik ke kelas 3 ya? Pokoknya kelas 2 lah gue kalau nggak salah. Untuk cerita ini gue coba beri judul namanya Infinite Game. Jadi pada tahun 2017 kemarin, gue dapat kesempatan untuk magang jadi reporter di Kompas Muda Batch 9. For your information, Kompas Muda itu adalah rubrik di koran Kompas. Kalau selalu masih ada yang baca koran Kompas, itu setiap hari Minggu di halaman ke-11 atau 10, gue lupa. Itu ada rubrik khusus Kompas Muda yang ngebahas mengenai lifestyle anak muda, fashion, dunia musik, terus apa lagi ya? Ya pokoknya berkaitan dengan anak muda, opini-opini juga ada, review juga ada di situ, yang dimana tulisannya itu mostly adalah hasil kontribusi dari anak muda. Nah, itu bagian dari Kompas Gramedia atau kompas.id. Pada tau Kompas kan, yang masuk koran Kompas yang biasa gitu. Nah, pada saat itu ternyata mereka buka magang buat anak-anak SMA, buat ngerasain gimana sih circumstance atau environment keadaan magang gitu, keadaan jadi reporter. Nah, kala itu dibuka 3 posisi, reporter, desain grafis, sama fotografer. Gue daftar jadi reporter karena gue suka ngomong, gue suka wawancaran orang, dan hasilnya gue tulis di website Kompas atau nggak di koran Kompas ini. Terus, long story short, magangnya itu cuma berlangsung 1 tahun, tapi pelatihan intensnya cuma 2 minggu. Jadi gue bolak-balik ke kantor Kompas itu cuma 2 minggu di awal doang. Sisanya gue nulis dari rumah, terus juga gue
wawancara orang sendiri-sendiri, tapi selama 2 minggu itu gue dapat pelatihan dan juga ada challenge-challenge gitu lah. Dikasih suasana magangnya di situ. Nah, terus di hari terakhir gue magang itu adalah masa-masa di mana lagi kita ngeproduksi tulisan pertama kita. Terus itu deadline, jadi semuanya tuh bener-bener chaos lah. Itu gue sama teman-teman gue ber-30 bener-bener udah nggak mentingin satu sama lain lagi. Gue udah fokus nulis, udah fokus ngotak-ngatik segala macem. Dan hingga akhirnya ketika udah kelar di pelatihan 2 minggu itu, kita semua dikumpulin dan kita coba ngadain sesi refleksi yang kayak tadi gue di awal gitu. Nah, sesi refleksinya adalah gue boleh nanya apa aja, baik itu secara personal maupun maupun nanya yang informal gitu. Jadi bebas banget, mau formal maupun informal, pertanyaannya bebas. Nah, ketika itu gue nanya ke salah satu wartawan Kompas Muda, namanya Mas Budi. Gue nanya gini, yang udah gue tulis di PPT-nya, Mas, sejujurnya beberapa bulan lalu sebelum gue magang di Kompas, gue berhenti berlangganan Kompas karena akses berita lebih mudah via ponsel pintar. Dan gue ngerasa fenomena ini tuh nggak cuma di gue doang, tapi di banyak pelanggan-pelanggan Kompas. Nah, sebagai company yang emang dapat income-nya dari langganan-langganan tadi, gimana sih tanggapan Kompas terhadap berhentinya pelanggan-pelanggan ini? Dan apakah Kompas tidak akan menjuarai dunia komersial jurnalistik lagi? Itu gue tanya ke Mas Budi. Nah, gitu. Gimana tanggapan dia mengenai shifting-nya koran Kompas yang tadi dia cetak, tapi sekarang kalah dengan media-media yang bisa dikatakan waktu itu udah ada kumparan kalau nggak salah yang online, udah ada detik.com yang online juga gitu. Nah, terus Mas Budi bukannya jawab, tapi dia coba meluruskan gitu. Dia bilang gini, Kompas bukan menjuarai dunia jurnalistik. Karena sebelumnya gue bilang tidak lagi menjuarai dunia jurnalistik ya. Dia bilang Kompas bukan lagi menjuarai dunia jurnalistik. Kami memimpinnya. Nah, di situ gue berefleksi gitu. Gue refleksi diri kayak maksudnya apa gitu? Maksudnya apa Kompas bukan menjuarai tapi malah memimpin. Nah, ternyata maksudnya adalah Kompas sadar kalau misalkan produk mereka emang nggak bakal jadi juara gitu. Mereka hanya akan terus memimpin di industri komersial jurnalistik ini. Dan itu ternyata gue coba cari penjelasan secara ilmu pengetahuannya apa, dan itu disebut juga dengan infinite game. Maksudnya apa? Jadi infinite game. Jadi di dunia ini terbagi jadi 2 game. Kalau misalnya dicoba diklasifikasikan, menurut Simon Sinek gitu, seorang motivator dan juga konsultan perusahaan, dia bilang dunia ini tuh sebenarnya terbagi jadi 2 game. Itu ada finite game atau game yang terbatas, dan juga infinite game, game yang tidak terbatas. Kalau finite game, ciri-cirinya apa sih? Itu adalah lo tahu pemainnya siapa, rules-nya jelas, dan juga ending-nya adalah lo memenangkan sebuah game-nya. Gue ambil contoh kayak misalkan sepak bola. Sepak bola itu adalah finite game, game-nya terbatas. Lo tahu ada 11 pemain lawan, lo tahu rules-nya apa, kalau misalnya pelanggaran dapat kartu kuning, pelanggaran kedua dapat kartu merah, lo tahu offside, pelanggarannya jelas, dan lo tahu kalau misalkan pada akhirnya lo akan memenangkan sesuatu gitu. Itu finite game. Tapi ternyata ada yang namanya infinite game, di mana ini adalah sebuah kondisi di mana tidak ada peraturan, lo pesaingnya ada yang lo ketahui, ada yang lo tidak ketahui, dan juga endingnya bukanlah menjuarai, tapi memimpin seterusnya. Karena infinite game ini tidak akan berakhir, lo hanya akan menjadi istilahnya pemimpin aja gitu, memimpin di industri tersebut selama beberapa waktu. Gue ambil contoh tadi yang Kompas ini, di industri jurnalistik, komersial jurnalistik, kan pemainnya nggak cuma Kompas doang ya, tapi ada Republika, ada apalagi Lampu Merah, ada
Radar Depok, mungkin ada Jakarta Post, dan juga ada Kompas. Dan ini udah berlangsung lama gamenya gitu. Permainannya sudah berlangsung lama, mungkin mereka sudah bersaing selama 20 tahun. Dan apakah ada yang menjadi juaranya? Apakah ada titel menjadi koran terbaik atau koran nomor 1 di Indonesia? Kan nggak ada. Pasti ada masa di mana, Republika menang, Kompas menang, Radar Depok menang gitu, misalkan. Nah, dan kalaupun Kompas kalah, permainannya akan terus berlanjut gitu. Kalau misalnya Kompas tiba-tiba bangkrut hari ini, permainan di industri komersial jurnalistik akan tetap berlanjut. Karena pemain-pemainnya akan selalu ada. Masih ada Republika, masih ada Jakarta Post, masih ada Radar Depok tadi gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali kita nggak tahu kalau misalkan kita tuh ada di game apa. Yang menjadi masalah di disruptive era ini, kita nggak tahu apakah kita sebenarnya ada di Finite Games atau ada di Infinite Games. Nah, yang menjadi mengkhawatirkan adalah kalau misalkan kita nggak tahu kita ada di game apa, apakah di Finite Game atau di Infinite Game, kita bakal ngerasa kita bakal kehilangan taktik atau strategi-strateginya. Kalau misalnya lu main di Finite Games, mungkin lu punya, misalnya tadi yang sepak bola, lu punya pemain 10, terus ada opsi pergantian sampai 10. Karena lu tahu ini Finite Games, mungkin lu keluarin aja semua pemainnya gitu. Keluarin aja semua subs-nya, keluarin semuanya, dan akhirnya ya udah, game-nya kelar, resource-nya habis, tapi lu menang. Tapi kalau misalnya di Infinite Game, di game yang tidak terbatas ini, kalau misalkan dalam 1 bulan ke depan lu mengeluarkan semua research, lu mengeluarkan semua sumber daya manusia lu, hasilnya apa? Lu nggak punya kemampuan untuk survive lagi gitu. Makanya sering dibilang kalau misalkan Infinite Game ini adalah sebuah maraton, bukan sebuah bukan sebuah lari pendek atau sprint tadi gitu. It's a marathon competition and this marathon never ends gitu. Yang Simon Sinek bilang. Makanya penting banget untuk menyadari bahwasannya ketika lu bikin bisnis atau misalkan lu ngadain suatu organisasi, lu harus tahu kalau misalnya untuk survive, lu harus paham lu ada di game mana. Apakah di Infinite Game atau di Finite Games tadi yang tujuannya adalah hanya menang. Kalau misalnya di Infinite Games, lu harus tahu kalau misalkan banyak hal-hal atau strategi yang perlu disiapkan. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan untuk Infinite Game ini? Secara gamblang, Simon Sinek itu nyebutin setidaknya ada 5 hal yang lo perluin untuk bertahan di Infinite Game ini. Yang pertama adalah solid cause. Maksudnya apa? Solid cause ini adalah tujuan yang jelas gitu, tujuan yang clear, tujuan yang bikin lo beda gitu. Dan tujuan ini adalah hal fundamental banget yang akan selalu membuat lo terus bertahan gitu di industri ini. Kalau misalkan BTW tujuan ini bukan bermaksud duit ya, karena kalau duit itu bukan sesuatu alasan yang kuat gitu. Kayak misalkan, gue pengen menjadi food entrepreneur gitu, foodpreneur yang bisa bikin perusahaan dengan valuasi 100 juta misalkan, atau 1 miliar. Kalau misalnya itu solid cause lo, ketika lo udah nyampe 1 miliar, berarti ya udah, perusahaan lo udah kelar gitu. Dan lo tidak bisa menjadikan game lagi, karena lo nggak punya solid cause yang kuat gitu. Nah, yang kedua adalah courage leader. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang tidak terkenal gitu. Maksudnya bisa mengambil keputusan yang mungkin bisa mengundang intrik dalam suatu organisasi, tapi dia tahu kalau misalnya ini keputusan yang tepat. Gue ambil contoh tadi koran Kompas. Pemimpin Pemret Kompas sekarang, kalau misalnya lu paham, kalau misalnya lu memperhatikan koran Kompas sekarang, kalau misalnya lu masih baca, dan juga lu pernah baca koran Kompas 7 tahun yang lalu, lu akan menemukan bahwasannya koran Kompas itu ada perbedaan ketebalannya, jumlah halamannya berkurang.
Mungkin 7 tahun lalu halaman Kompas jumlahnya 50, tapi sekarang kalau misalnya dulu beli koran Kompas mungkin hari ini cuma 30 halaman gitu. Nah, di sini adalah peran si coverage leader ini mengambil keputusan gitu. Sebagai perusahaan yang bisa dibilang lagi memimpin industri jurnalistik komersial, masa lu mengurangi halaman koran lu sih? Ini kan produk utama lo gitu. Nah, tapi si Pemret Kompas ini tahu kalau misalnya dia ada seorang coverage leader, dia tahu kalau misalnya dia harus memotong jumlah halaman koran Kompas biar biaya produksi koran Kompas cetak menurun, bisa dipres, dan bisa dialokasikan untuk koran Kompas yang online atau Kompas yang online gitu. Itu adalah suatu keputusan yang bisa dibilang ya aneh gitu kan, tapi dia tahu dia adalah seorang coverage leader, dia tahu mana yang baik untuk perusahaannya, dan walaupun itu bukanlah keputusan walaupun itu ada keputusan yang kurang baik, tapi tetap diambil karena dia tahu itu baik untuk perusahaannya gitu. Nah, yang kedua adalah trusting team. Trusting team ini adalah di mana lu bersama dengan orang-orang yang mau mengorbankan jiwanya, mau mengorbankan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk ngebangun perusahaan atau ngejalanin suatu tugas. Gue ambil contoh, apa ya, jangan koran Kompas lagi. Mungkin ambil contoh trusting team ini gue temuin di divisi tim kreatif Baur. Gue pengen apresiasi banget untuk tim, divisi tim kreatif Baur, karena kalau misalnya lo tahu, itu kan dipimpin sama Akmal, terus ada Kak Selma, ada Kak Ajeng, ada Kak Ilham, Kak Vina, gue sebutin semua tuh, Kak Kahila, Kak William. Mereka itu hampir setiap minggu rapat 1 kali, minimal rapat 1 kali untuk ngebahas, mengevaluasi apa aja tugas-tugas yang udah dilakuin dan kira-kira gimana impact-nya dan segala macem. Nah, kalau misalkan si Akmal atau Baur nggak punya trusting team, nggak punya orang-orang kayak Selma dan lain-lainnya, orang-orang itu, mereka nggak mungkin bisa mau konsisten dari awal Baur sampai sekarang, 1 minggu minimal sekali rapat gitu. Bahkan ketika libur tetap rapat gitu. Nah, menurut gue ini salah satu, bukan menurut gue, menurut Simon Sinek ini, itu adalah salah satu hal yang diperlukan untuk sebuah perusahaan bisa bertahan di Infinite Game ini. Yang kedua adalah worthy, yang keempat adalah worthy rival. Ini adalah di mana kompetitor yang bisa lu jadikan acuan atau jadiin motivasi gitu. Kayak misalkan koran Kompas dengan Republika, koran Kompas dengan Jakarta Post gitu. Kalau misalkan koran Kompas tahu nih, misalnya koran Kompas lagi memimpin di industri komersial jurnalistik ini, tapi dia lihat juga kompetitornya di Jakarta Post yang terus mengejar, dia kan pasti kan ter-encourage gitu. Dia tahu Jakarta Post adalah worthy rival dia untuk di industri ini. Gitu. Terus yang terakhir adalah flexible playbook, di mana kayak itu tadi, lo ada di masa disruptive era, dan karena disruptive era ini adalah masa-masa yang sering banyak berubah, maka company lo juga atau perusahaan atau organisasi atau apapun itu juga harus fleksibel untuk mengikuti perubahan zaman tersebut gitu. Jadi untuk cerita pertama yang dari mengenai pengalaman Kompas gue dan juga yang gue tanyain dari pertanyaan gue ke Mas Budi itu, kita dapat moral value-nya, bisa dibilang itu adalah Infinite Game, biar lo bisa menghadapi dan juga memahami disruptive era. Nah, kita masuk ke cerita kedua. BTW ini gue kecepatan nggak ya? Aman lah ya. Gue masuk ke cerita kedua. Cerita kedua gue kasih judul Observe. Dan ini terjadi tahun lalu, 2019. Jadi di tahun 2019 kemarin, gue dapat kesempatan buat ngikutin suatu program volunteering namanya Pengajar Jelajah Nusa 2019, dan gue ditempatkan di Desa Petiku di Kalimantan Timur. Jadi Pengajar Jelajah Nusa ini adalah program kolaborasi CSR, Corporate Social Responsibility, dari PT Ultra Jaya yang memproduksi Ultramilk dan lain-lain, kolaborasi dengan Yayasan Indonesia Mengajar. Mereka coba mengirimkan 30 pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk ditempatin ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah 3T. Dan waktu itu gue terpilih tahun lalu dan dapat penempatan di Desa Petiku, Kalimantan Timur. Kalau misalnya lo nggak tahu Desa Petiku, Kalimantan Timur itu di mana, gue mungkin ngasih gambaran perjalanannya gitu. Jadi
untuk dari Jakarta sampai sana, gue butuh naik pesawat selama hampir 2 jam, terus perjalanan darat selama 6 jam, lewatin hutan-hutan, terus juga perkebunan kelapa sawit, hingga akhirnya gue harus naik kapal ketinting, kapal kecil gitu selama 1 jam gitu. Jadi benar-benar terpencil banget. Di sana itu nggak ada sinyal, satu-satunya sinyal adalah hanya bisa lo dapetin di pohon ini nih. Jadi lo berdiri di pohon ini ada di depan sekolah, itu adalah sumber sinyal di Desa Petiku. Cuman bisa Telkomsel doang. Nah, terus sebelum berangkat, gue itu kan bakal menjalankan kayak suatu program mengajar dan juga pengabdian masyarakat gitu. Dan kita ngebikin proyeknya itu adalah berdasarkan hasil assessment yang udah dilakuin sama tim panitia PJN. Jadi tim panitia PJN-nya coba data hasil assessment-nya ngedata ada berapa anak, ada berapa jumlah penduduknya, terus juga minat bakat mereka apa segala macam itu didata sama mereka. Nah, dari hasil assessment tersebut, gue sama tim gue ngebikin satu project, dan akhirnya muncul di pikiran gue kalau misalkan, oke, dengan project ini, gue akan bantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Mungkin terdengar naif, karena gue di sana cuma 7-8 hari doang. Mungkin terdengar naif dan nggak masuk akal, tapi itulah yang ada di pikiran gue gitu. Dan gue juga sekarang baru nyadar kalau misalnya nggak mungkin sih 7 atau 8 hari gue bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Tapi itu yang gue pikirkan gitu. Nah, setelah mencoba untuk berpikir kalau misalnya gue akan menyelesaikan masalah mereka, setidaknya ada 2 permasalahan yang pengen gue selesaiin. Yang pertama adalah masalah transportasi. Jadi untuk informasi aja, di Desa Petiku itu dia kesehariannya sangat bergantung dengan aliran sungai. Jadi kalau misalnya lo mau pergi ke suatu tempat, itu pasti naik perahu lewat sungainya gitu. Bahkan gue pernah nanya gitu ke host fam gue, namanya Ambu, rumah kepala desa tuh ada di mana gitu. Dia bilang, oh rumah kepala desa itu ada di belokan sungai yang ke-7 gitu. Jadi bukannya pakai blok, bukannya pakai apa, tapi bilangnya belokan sungai yang ke-7. Saking mereka sangat bergantung dengan transportasi air ini gitu. Dan gue ngerasa kayaknya masalah transportasi ini harus diselesaikan karena mereka sangat tidak efektif kalau misalkan pakai perahu ketinting ini gitu. Tapi ternyata ketika gue nyampe di sana, mereka itu gue lihat yang gue kira kalau misalnya gue harus menyelesaikan masalah transportasi mereka, ternyata mereka nggak butuh permasalahan itu gitu. Ketika gue mikir, kayaknya gimana sih caranya biar mereka ini bisa dapat akses Gojek gitu, biar transportasi jadi lebih mudah gitu. Tapi ternyata mereka nggak butuh Gojek gitu. Mereka punya ketinting. Dan mereka bahagia dengan itu gitu. Ini adalah masalah pertama yang awalnya gue pikir ini akan menyelesaikan masalah mereka, tapi ternyata tapi ternyata mereka nggak butuh gitu apa yang gue bawa atau yang gue sampaikan gitu. Mereka nggak butuh Gojek, mereka nggak butuh akses internet untuk mesen Gojek atau Grab gitu. Mereka punya ketinting. Itu masalah pertama yang ditepis gitu. Yang ternyata tidak perlu gue atasi. Masalah kedua adalah akses makanan. Jadi di Desa Petiku ini, dia itu karena tinggal di dekat kayak pinggiran sungai gitu, mereka itu dari antara satu rumah ke rumah lainnya jauh gitu. Jadi pemukimannya nggak berkumpul gitu. Dan dari hasil assessment gue lihat kalau misalkan tempat mereka bermukim dengan pasar itu sangat jauh. Butuh waktu 2-3 jam untuk mengakses ke pasar gitu. Akhirnya temen gue mikir, kayaknya masalah yang perlu diselesaikan itu adalah akses makanan deh. Biar mereka nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu bolak-balik 2-3 jam buat dapat makanan gitu. Itu awalnya gue mikir seperti itu. Bahkan gue mikir kayaknya mereka butuh GoFood deh, atau mereka butuh GrabFood nih biar bisa dapat makanan. Tapi ternyata mereka tidak perlu GoFood, mereka tidak perlu GrabFood, mereka punya alam ternyata di sana. Mereka hidup dengan alam. Semua makanan yang gue makan di sana itu ternyata tidak ada, yang nggak semuanya sih. Maksudnya makanan utamanya kayak ikan, ayam, udang gitu, makanan besar ya.
itu nggak ada yang mereka beli di pasar. Mereka beli di pasar itu cuman kayak bumbu-bumbu kecil atau bawang atau apa gitu. Karena kenapa? Karena mereka ternyata punya alam gitu. Mereka sangat memanfaatkan alam. Mereka nggak perlu GoFood, mereka nggak perlu GrabFood, mereka udah punya alam gitu. Bahkan kalau misalkan gue habis kelar ngajar atau baru datang, ini gue disuguhin air kelapa yang ya lu tinggal ke belakang rumah, terus dia nanti si Ambu, ini Ambu, yang ini Ambu namanya, host fam gue, dia bakal manjat dan juga ngebukain kelapanya hanya untuk kita gitu bareng-bareng. Jadi kayak gue dapet free flow air kelapa lah di sana. Dan lagi-lagi ternyata ini adalah hal kedua yang gue kira harus gue selesaikan, tapi ternyata mereka tidak butuh gitu. Mereka nggak butuh untuk diselesaikan masalah akses makanannya. Nah, dari cerita ini, apa sih yang bisa gue dapetin atau gue pelajarin gitu? Yang bisa gue pelajarin adalah, dan juga yang berkaitan dengan quotes-nya Sherlock Holmes yang gue ingat, dan juga gue suka beritanya, dia bilang, lu semua orang tuh melihat, tapi nggak semua orang mengamati. You see, but you do not observe. The distinction is clear gitu. Perbedaannya sangat jelas. Yang yang bikin mengenai observe ini penting dalam disruptive era adalah ya hal-hal yang tadi gitu. Kadang karena kita orang kota atau maju gitu, mungkin lebih pintar daripada mereka, dan kita ngelihat ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu komunitas, kita kira kita udah bisa mendapatkan semua inti permasalahan yang mereka rasakan gitu. Kita pengen nge-solve problem ini, dan kita ngerasa oke, ini adalah benar-benar problem mereka gitu. Padahal ternyata kita tuh seringkali hanya melihat gitu. Kita belum mengamati lebih dalam gitu. Dan ini yang diperluin ketika lo ada di disruptive era. Ketika lo pengen nge-solve suatu problem, lo bikin organisasi atau lo bikin company atau bikin gerakan yang mau memecahkan suatu permasalahan, jangan sekali-kali berhenti di tahap melihat gitu. Lo harus observe, lo harus mengamati suatu permasalahan tersebut. Nah, terus gimana sih sebenarnya untuk observe ini gitu? Untuk observe ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa gue sampaikan gitu. Yang pertama adalah status quo. Status quo itu adalah keadaan sebenarnya, keadaan realnya gitu. Karena seringkali kita cuman, yang tadi gue bilang, cuman ngeliat gitu, kita nggak observe, kita nggak benar-benar ngeliat ke core intinya gitu. Sebenarnya keadaan mereka seperti apa. Dan mungkin kalau misalkan dalam konteks, misalnya lo mau bikin organisasi sosial, karena gue suka ngajar gitu, suka ngajar anak-anak dan juga suka di gerakan sosial, mungkin salah satu cara untuk biar lo bisa dapetin status quo-nya adalah live in gitu, tinggal sama mereka. Itu salah satu cara yang bisa lo dapetin, salah satu cara agar lo bisa mendapatkan status quo yang jelas. Yang kedua adalah core problem. Sebenarnya masalahnya intinya apa gitu. Jangan kayak gua yang di Desa Petiku tadi, yang gua kira core problemnya adalah di transportasi dan juga akses makanan, tapi ternyata mereka nggak butuh itu gitu. Gua kira mereka butuh Gojek dan butuh GoFood, tapi mereka punya ketinting untuk transportasi dan juga mereka punya alam untuk menghidupi makanan mereka gitu. Menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi, ketika itu pula gue tertampar juga, ternyata gue kemarin tuh masih ngelihat doang, gue belum mengamati, gue belum observe, gue baru see doang gitu. Dan itu yang perlu perlu diperhatikan gitu oleh kita sebagai core problemnya harus jelas apa yang bakal di-tackle, dan itu dilihat dengan cara ya lu mau observe sesuatu. Dan yang terakhir adalah validasi. Validasi adalah memastikan ketika lu udah berasumsi status quo-nya apa, core problem-nya apa, nah terakhir adalah validasi, lu harus memastikan kalau misalnya, emang ini yang benar-benar mereka butuhkan, atau emang ini yang benar-benar mereka hadapi gitu masalahnya. Dengan cara apa? Banyak. Kayak misalnya lu ada yang interview, lu ada yang survei, bisa live in juga tadi, dan banyak hal yang itu. Tools-nya bisa dilakukan, tapi setidaknya konsepnya, kalau yang menurut gue harus dilakukan di tahap observe ini adalah status quo, terus juga dapetin core problemnya, dan terakhir adalah validasi. Nah, setidaknya sampai sini kita udah dapetin dari dua cerita tadi
kita udah dapetin mengenai observe dan juga infinite game. Yang dimana menurut gue dua hal ini adalah hal yang perlu lo perhatikan dan perlu dipahami untuk menghadapi dan juga memahami disruptive era ini. Tadi gue minum dulu. Nah, setelah menghadapi dan juga memahami disruptive era ini, kita lanjut ke masalah creative thinking. Jadi, apa ya? Karena tadi kita udah ngebahas mengenai disruptive era, bagaimana cara menghadapi dan memahaminya, dan juga ngelihat gimana problemnya, maka menurut gue creative thinking adalah tools yang bisa lo lakukan untuk men-solve problem tersebut gitu. Dari yang sudah lo dapatkan ketika lo memahami, oh ini adalah infinite game, dan juga lo telah observe gitu. Menurut gue creative thinking adalah cara yang tepat untuk men-solve problem ini. Nah, tapi mungkin sering banget menjadi pertanyaan adalah gimana sih caranya untuk mengenhance atau meningkatkan creative thinking, kemampuan creative thinking kita. Nah, kalau dari gue pribadi, yang sering gue lakukan adalah ya latihan. Karena basicnya sama aja kayak lo latihan futsal gitu. Misalkan, oh gimana caranya gue pengen menang Pensoden lawan anak 56 misalkan. 55 pengen menang anak 56. Ya pasti harus exercise, lo harus practice, latihan shooting, latihan passing, segala macam. Dan menurut gue itu juga yang terjadi di creative thinking ability. Gitu. Harus dilatih. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi selanjutnya adalah, gimana sih cara ngelatihnya? Sebenarnya banyak banget ya cara ngelatih creative thinking, tapi yang paling sering dan paling enak gue jalanin adalah ngobrol, diskusi, dan juga brainstorming. Karena emang gue basicnya orang yang suka ngobrol, orang yang suka ngomong, diskusi, jadi cara ini tuh yang paling mudah dan suitable gitu buat gue. Nah, gue punya dua tools atau dua konsep untuk membantu dalam brainstorming. Yang pertama adalah konsep mengenai no bad ideas brainstorming. Jadi di sini peraturannya ada 6. Yang pertama adalah jadi no bad ideas brainstorming ini adalah di mana lo brainstorming sama partner lo, terus setiap lo udah nentuin masalahnya, terus juga lo udah diskusi segala macam, lo tidak boleh memberikan sanggahan atau memberikan energi negatif selama diskusi tersebut. Makanya dinamanya no bad ideas. Jadi semua ideas atau gagasan yang muncul ketika lo brainstorming itu berharga dan harus dicatat gitu. Nah, caranya adalah yang pertama cari partner pastinya. Kayak misalkan nih, oke, gue pengen latihan brainstorming ini atau gue pengen brainstorming ini gitu. Misalkan gue cari partner dengan siapa tadi, Anissa misalkan. Gue minta partner sama Anissa, kita tentuin topiknya. Topiknya misalkan apa ya? Gimana caranya menghilangkan COVID-19 gitu. Susah banget ya, tapi ya udahlah itu intinya. Topiknya gimana caranya menghilangkan COVID-19 di dunia ini gitu. Udah tentuin topiknya, terus kita set waktu. Gua sama Anissa set waktu, oke kita brainstorming selama 45 menit sampai 60 menit. Terus di dalam situ harus zero negativity, nggak boleh ada yang menyanggah, nggak boleh ada yang bilang pendapat lo jelek, gagasan lo nggak masuk akal, gagasan lo nggak relevan, nggak boleh ada, semuanya harus diterima. Dan pada akhirnya ketika lo brainstorming dengan peraturan tersebut, gue dan Anissa bakal menghasilkan puluhan dan bahkan ratusan ide yang mungkin baru gitu dan bakal berbeda. Nah, dari puluhan dan juga ratusan ide ini, itu dilakukan tahap filter dan evaluate. Kita berdua, gue dan Anissa, mikir, oh, ini ada 110 ide nih. Kayaknya ide ini jelek nih, coret. Ide ini nggak bagus, oh coret. Ide ini kurang relevan, oh coret. Nah, akhirnya kita bisa nge-press sampai misalkan 10 ide gitu. Nah, dari 10 ide itulah kita bisa nemu kalau misalkan, oh, ini adalah 10 ide terbaik yang gue dan Anissa hasilkan untuk memberantas COVID-19 di dunia ini. Nah, itu adalah no bad ideas brainstorming. Pengen cerita sedikit mengenai konsep brainstorming ini, gue juga sering menemukan ketika lagi diskusi dengan
lagi-lagi anak tim kreatif Baur gitu. Mungkin tanpa disengaja, gue sering memperhatikan ketika lagi rapat, gue juga ikut rapat mereka gitu, ketika lagi join rapat, dan mereka mikir kira-kira bento box selanjutnya apa nih yang bagus gitu, yang relevan dan juga mereka butuhkan. Nah, seringkali Akmal itu ngasih waktu, oke, kita break dulu 10-15 menit, nanti kita bakal datang lagi masing-masing setidaknya dengan 3 ide untuk bento box selanjutnya. Maka ketika rapat itu emang banyak banget ide-idenya. Banyak banget. Kita kan ada 8 atau 9, gue lupa. Idenya banyak banget, dan tapi itu ketika idenya semuanya udah kekumpul, misalnya ada 20 ide, nah kita bersembilan itu coba mengevaluasi, oh kayaknya ini nggak relevan, ini nggak sesuai dengan value Baur, ini nggak sesuai dengan tugas Baur, ini memberatkan, ini kegampangan gitu. Terus akhirnya dipres sampai ketemulah 5 ide untuk penugasan bento box yang baik, yang dihasilkan oleh TK untuk dikirim ke anak ITP 56 gitu, untuk di Baurnya. Itu salah satu fenomena no bad ideas brainstorming yang sering gue lakukan dan juga gue amati ada di anak tim kreatif Baur. Oke, itu tools yang pertama. Tools yang kedua adalah Double Diamond Framework gitu. Ini biasanya gue pakai ketika kalau misalnya diskusinya udah dalam skala gede atau urgent gitu. Jadi nggak bisa lagi mengiyakan semua ide yang ada di brainstorming tersebut, tapi di dalam ketika proses brainstorming bareng itu kita langsung nge-evaluate, langsung ngematin, oh ini ide yang nggak tepat, ini ide yang kurang bagus itu. Jadi langsung. Nah, apa sih Double Diamond Framework ini? Kalau misalnya lu lihat, kita mulai dari sini nih. Kita mulai dari problem. Misalnya udah nemuin masalahnya kita dapat kita udah mengamati banyak masalah. Misalnya di sini ada masalah COVID, masalah ekonomi, masalah akademik, masalah apa segala macam gitu. Terus kita coba nih, kita masuk ke tahap discover, di mana di sini kita coba mengumpulkan kira-kira masalah apa yang bisa coba kita selesaikan gitu. Masalah apa yang mau coba kita yang ada di sekeliling kita, yang relevan dengan kita. Makanya di sini kalau misalnya lu lihat, ini dia tuh diamondnya tuh naik kan. Dia divergent gitu. Jadi di sini lu bakal ngedapetin banyak banget atau luas banget permasalahannya karena memang di sini ada tahapnya untuk divergent gitu. Nah, terus setelah lu discover, lu akan berada di titik ini. Di mana lu ngerasa, oh ini udah cukup banyak masalah yang sekiranya kita udah capture gitu. Nah, dari ketika lu udah mulai merasa cukup masalahnya, fase brainstorming-nya mulai lagi ke fase defining. Jadi dia mulai mengecil lagi. Di sini mulai mengecil convergent. Dari banyaknya masalah, lu coba eliminasi. Oh, masalah ekonomi nggak bisa kita selesain. Oh, masalah COVID nggak bisa kita selesain. Yang bisa kita selesain adalah misalkan masalah akademik dan relevan dengan kehidupan gue. Oh, oke, berarti di sini kita dapat masalah yang mau di-tackle, atau definition yang mau di-tackle adalah masalah akademik. Semakin mengerucut dan sudah semakin spesifik. Ketika kita udah mendapatkan definisinya, kita udah define problemnya, saatnya kita coba develop solutionnya. Jadi di sini adalah fase lo menentukan masalahnya, di sini adalah fase di mana lo menentukan solusinya. Dari sini, ketika lo tahu nih, oh masalahnya adalah masalah pendidikan, masalah akademik, berarti kita coba deh nge-mention masalah-masalah yang mungkin bisa nge-mention solusi-solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah pendidikan ini. Misalnya gue ambil contoh, oh kita harus langganan Zenius, langganan ruang guru, kita harus ngadain tutor, kita harus ngadain ngundang Pak Ferry untuk ngajarin kita di rumah misalkan, terus ngundang Profesor Nancy segala macam, kita undang buat nyelesain masalah pendidikan, masalah akademik. Terus kita lagi-lagi nyampe di tahap ini, di tahap di mana kita udah nemuin solusi yang banyak untuk menyelesaikan masalah akademik kita,
Nah, tapi masalah ini sudah terlalu banyak. Kalau misalnya lu pasti kan solusinya sudah terlalu banyak. Kalau misalkan lu mau men-tackle sebuah masalah dengan satu solusi melalui organisasi atau bisnis, pasti kan nggak mungkin semua solusinya lu rangkum gitu kan. Nggak mungkin ruang guru ngadain pendidikan untuk masalah akademik militer atau misalnya masalah akademik dokter sekaligus dalam satu platform, kan nggak mungkin. Makanya dari itu lu harus masuk ke fase deliver, di mana kita akan mencoba untuk menspesifikasi solusi apa yang bisa kita bawa untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Udah kita eliminasi, oh ternyata langganan ruang guru nggak efektif, langganan Zenius nggak efektif, undang Pak Ferry nggak efektif, undang Prof. Nancy nggak efektif. Tapi hingga akhirnya muncul satu solusi adalah ya udah belajar sendiri. Oh ya udah berarti belajar sendiri gitu misalkan. Berarti misalkan gitu belajar sendiri. Berarti kita nyediain misalkan video-videonya aja biar lu bisa belajar sendiri kapanpun dimanapun segala macem. Ya intinya adalah kita menghasilkan sebuah solusi yang sudah lebih terspesifikasi. Nah, framework ini sangat berguna untuk brainstorming gitu. Dan brainstorming tadi berguna untuk mengenhance creative thinking ability kita. Ini pun juga, ini yang paling sering gue pakai gitu. Tapi sebenarnya framework untuk brainstorming itu banyak banget kalau misalnya lu cari di Google gitu. Salah satunya tadi yang No Bad Ideas brainstorming tadi sampai ke Diamond Double Diamond Framework ini gitu. Nah, pada akhirnya gue rasa ketika lo pengen mencoba enhance creativity thinking lo ataupun mengimplementasikan creative thinking ability lo di disruptive era ini, gue rasa ini adalah sebuah lari maraton yang lo butuh pengamatan dan juga latihan yang panjang gitu. Lari maraton menggambarkan infinite game tersebut yang dimana ini bakal menjadi kompetisi yang panjang gitu. Dan sebelum memasuki kompetisi yang panjang ini, lu butuh pengamatan, observe tadi. Tentuin masalahnya apa, core problemnya apa, status quo-nya seperti apa, dan lu validasi. Dan sebelum juga mengikuti maraton ini, lu harus latihan yang panjang, exercise. Lagi-lagi, kalau misalnya lari maraton, exercise-nya mungkin lu lakukan dengan misalkan kayak latihan fisik atau segala macam, itu yang lo lakukan buat latihan gitu. Tapi untuk yang di disruptive era ini, creative thinking ability-nya yang lo enhance, itu yang lo exercise, itu yang lo lakukan. Dengan cara apa? Ya tadi, salah duanya adalah No Bad Ideas brainstorming dan juga Double Diamond Framework yang bisa lo lakukan. Dan itu aja dari gua mengenai enhancing creativity thinking ability in disruptive era. Selanjutnya kita bakal mungkin ada sesi tanya jawab atau misalnya ada yang mau nanya, silakan banget. Dan terakhir, para runten akan teteh. Terima kasih. Terima kasih Kamil. Keren banget nih materinya. Nah, sambil kita nunggu ada pertanyaan yang masuk, mungkin gue mau nanya-nanya dulu ya, Mil, boleh ya? Boleh. Jadi, gue penasaran tentang gimana Kompas memimpin jurnalisme komersial ya. Menurut lo sendiri, kan seringkali kita ada di Infinite Game ya. Gimana sih sebenarnya cara kita menjadi pemimpin terus nih di Infinite Game ini? Kayak contohnya misalnya merek handphone Apple kegigit gitu yang kayaknya tenar banget ya antara banyak merek handphone yang lain. Itu menurut lo gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya Adira. Berarti pertanyaannya adalah, gue coba ulang, gimana cara kita terus memimpin di Infinite Game ini gitu ya? Iya. Nah, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya sebenarnya kita nggak harus selalu memimpin gitu. Karena pasti ada masanya di mana sebuah perusahaan itu mungkin ada di nomor 2, ada di nomor 3, atau di nomor berapapun gitu. Salah satu contoh yang paling menarik adalah lagi-lagi mengenai koran Kompas ini. Jadi setelah pertanyaan tadi yang gue ajukan ke Mas Budi, terus Mas Budi tuh bilang kalau misalkan
kita mengakui kok kalau misalkan mungkin sekarang Kumparan atau apalagi ya, Mojok Baca, gue lupa apa segala macam itu. Ya itu mungkin menjadi platform di mana orang-orang paling dapetin berita gitu, atau detik.com. Mas Budi bilang kami tidak akan membantah itu, dan itu benar, mungkin mereka lagi menjuarai. Tapi di satu sisi, ya udah gue nggak peduli gitu. Koran Kompas mungkin nggak akan peduli, tapi kenapa mereka nggak peduli? Karena mereka tahu ini adalah infinite game. Malah itu poinnya. Karena mereka tahu ini adalah infinite game, ketika mereka lihat ada, yang memimpin adalah Kumparan, inilah waktunya Kompas untuk menyiapkan research, menyiapkan sumber daya manusia yang mungkin akan lebih siap lagi ketika 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan untuk mengambil posisi pemimpin tadi itu gitu. Jadi karena infinite game ini adalah perjalanan yang tidak akan habis, jadi menurut gue tidak ada fase tidak memimpin, itu adalah fase yang normal-normal aja gitu. Kayak roda berputar gitulah mungkin ya. Ini nanti kayak circumstances gitu ya. Ada masanya di mana suatu brand memimpin, dan itu bukan menjadi masalah buat kita, tapi gimana cara kita terus mengimprovisasi ke brand atau mungkin diri kita sendiri biar kembali menjadi pemimpin di masa selanjutnya. Iya, benar gitu kan. Nah, selanjutnya gue penasaran sama perjalanan lo di Kalimantan. Itu sebenarnya mungkin cukup relatable sama gue, soalnya gue juga suka pengabdian. Tapi yang gue pengen nanya adalah, ketika kan masalah di desa itu seringkali kompleks banget ya, Mil. Dan apalagi misalnya turunnya ke bidang pendidikan. Dan pendidikan Indonesia itu kayak bercabang gitu, dan semua hal itu seakan-akan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya contoh sederhana adalah cyberbullying. Itu menurut Nadiem Makarim sendiri adalah suatu hal yang bisa berawal dari contek, bisa berawal dari gimana pendidikan orang tua yang salah dan lain sebagainya. Kalau menurut lo sendiri, kira-kira tools yang lo kasih tadi kayak Double Diamond Framework itu bisa nggak sih dipakai untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia? Ya, bisa banget pasti ya. Karena menurut gue framework tadi yang No Bad Ideas atau Double Diamond itu adalah framework yang dimana emang itu applicable untuk setiap permasalahan atau solusi yang mau lu bawa gitu. Karena pasti semua company atau semua organisasi atau bahkan organisasi HIMIT lah atau BAUR ini pasti kan berangkat dari masalah dulu. Dari masalah coba dialokasikan jadi solusi, dan untuk mendapatkan range itu ya pasti diperlukan framework tadi gitu. Framework itu hanya membantu. Dan begitu juga menurut gue yang applicable buat dunia pendidikan. Mungkin cyberbullying permasalahannya terus dari frameworknya bisa lu pakai, ternyata nemuin solusi untuk masalah cyberbullying ini adalah misalkan dengan cara orang-orang yang hate speech atau cyberbullying, akun Instagramnya langsung terminate, langsung mati gitu misalkan. Itu contoh gitu. Iya sih, bisa. Dan dari proses lu punya masalah cyberbullying sampai ke solusinya mematikan Instagram seorang tersebut, itu kan pasti butuh proses dan juga framework. Dan framework itu ya menurut gue bisa dipakai yang tadi No Bad Ideas ataupun Double Diamond itu. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih, Mil, kalau lo sendiri nge-stuck gitu buat nyelesain suatu masalah atau tiba-tiba kehilangan ide buat bikin sesuatu? Pernah sih. Pernah banget sih. Dan lagi-lagi caranya tadi adalah gue biasanya brainstorming sama orang, pakai yang No Bad Ideas itu tadi. Mungkin kalau yang Double Diamond Framework itu kan bisa lo kerjain sendiri ya. Bisa lo define sendiri, bisa lo explore sendiri, segala macam. Tapi kan kalau yang brainstorming, yang ngobrol, itu kan harus perlu partner. Nah, menurut gue, kalau misalnya ketika gue stuck, gue pasti nanya sama orang atau coba ngajak orang brainstorming. Karena gue meyakini bahwasannya ya gue bukan yang paling pintar lah di dunia ini gitu. Masih ada Adira, masih ada siapa nih, Kemal, masih ada Martelius, dan segala macamnya yang pasti punya ide-ide lebih menarik gitu. Dan
kalau misalnya gue nggak ngomong sama dia, kalau misalnya gue nggak brainstorming sama dia, ya pastinya gue nggak bakal dapet apa yang mereka pikirkan gitu. Oke. Kalau lo sendiri buat nemuin partner buat diskusi atau brainstorming itu susah nggak sih, Will? Dan gimana cara nemuinnya? Menarik ya. Biasanya gue agak picky sih ya. Saya agak memilih kalau misalnya untuk teman brainstorming gitu. Kalau misalnya serius gitu kondisinya. Kayak misalnya gue punya keresahan, terus pengen gue aplikasikan jadi suatu organisasi atau suatu perusahaan gitu, misalkan, ya nggak perusahaan juga sih, gue belum nyampe tahap kesana, misalnya organisasi lah. Gue sebenarnya agak picky, agak memilih kalau misalnya masalahnya serius, karena gue tahu ujung-ujungnya orang ini pasti bakal involve sama gue, bakal berkaitan sama gue untuk mungkin ngebangun organisasi ini. Dan makanya gue mungkin agak picky. Tapi kalau misalnya ngobrol biasa dan coba merangsang kemampuan brainstorming dan juga creative thinking-nya itu, gue sama siapapun sih. Karena kan gue doyan ngobrol juga. Bahkan kalau misalnya ketemu sama orang yang belum pernah ketemu, belum kenal gitu, gue juga suka ngomong, suka ngobrol, suka membuka pembicaraan gitu. Jadi depend sih, tergantung apakah keresahannya ini serius dan mau gue bener-bener seriusin, atau ini cuman sekadar kayak oke, ini mungkin exercise atau kayak have fun atau segala macam gitu. Jadi intinya adalah kayak ngobrol-ngobrol biasa aja ya sebenarnya. Ngobrol biasa aja sih. Karena itu mungkin ini ya, kesukaan gue. Karena tadi di awal gue bilang gue suka ngobrol. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman yang jarang suka, maksudnya sulit mungkin berkomunikasi, mungkin lu bisa pakai cara lu sendiri. Misalnya mungkin nulis belum bisa lewat chatting misalkan, atau ya teknis sih, tapi itu penting gitu. Dan kadang-kadang mungkin buat teman-teman, mungkin ada banyak dari teman-teman yang kesulitan buat memulai diskusi sama teman-temannya yang lain gitu. Dan susah juga nyari partner. Kalau itu ada tips dan trik dari lu nggak? Kalau menurut gue, lakuin aja sih. Maksudnya lakuin gini. Aja. Iya, maksudnya gini kan, lu punya keresahan nih. Misalnya lu punya keresahan, lu ngelihat satu masalah, lu pengen brainstorming, sangat tidak etis, sangat sayang kalau misalkan keinginan lu untuk menyelesaikan sebuah masalah, keinginan lu untuk membuat suatu organisasi, keinginan lu untuk bermanfaat, itu hanya dibatasi dengan gengsi atau lu nggak nyaman ngobrol sama orang gitu. Kalau misalkan in case-nya lu tidak menemukan platform yang nyaman untuk brainstorming gitu. Nah, menurut gue, dalam bikin suatu organisasi atau company atau event segala macam, lu pasti nemuin hal-hal yang lu perlu nge-push diri lu sendiri gitu. Lu perlu going extra miles, lu perlu keluar dari zona nyaman lu. Dan menurut gue salah satunya adalah ketika itu brainstorming tadi. Oke. Ada lagi nih pertanyaan mungkin. Kalau misalnya ketika lo udah punya ide tapi ternyata eksekusinya nggak sesuai sama ekspektasi lo, itu harusnya kayak gimana, Mil? Menurut gue menarik ya. Menurut gue kita bisa lakuin dua hal sih. Lo mau nyerah atau mau coba fight for it gitu. Menyerah ya udah, berarti lo mundur dari medan peperangan, tapi lo mempersiapkan hal lain gitu, mungkin lebih realistis gitu. Ya kalau misalnya lo mau berjuang untuk itu, ya coba aja terus gitu. Siapa tahu lo gagal hanya karena suatu mungkin kesialan mungkin bisa dibilang, atau hanya karena event-event tertentu gitu. Kayak misalnya gue ambil contoh nih, mungkin buat anak-anak 56 tahu kalau misalnya gue tuh dari dulu pengen banget baurnya online gitu. Mungkin anak-anak 55 tahu. Gue pengen banget penugasan itu ya udah online aja, nggak perlu pakai kertas, karena ya sayang kan, cinta lingkungan segala macam. Nah, ketika gue nyampein itu, ketika gue masih maba, masih anak 55, masih baur, yaitu gue minta itu ke angkatan atas, pasti kan ya ditolak kan waktu itu kan. Dan kayak nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Tapi ketika itu gue coba
memilih ya udah gue fight for it lah. Siapa tahu tahun depan adalah kesempatan gue untuk ngebawa ide ini gitu. Bareng teman-teman yang beda lagi, dan ya mungkin tadi penghalang itu udah nggak ada lagi. Barrier itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, tapi ternyata alhamdulillahnya bisa kan baur online gitu. Jadi fight for it tuh boleh aja, dicoba aja gitu. Tapi cara lu sendiri buat mulai itu kayak gimana? Kayak awalnya kan lo butuh momen gitu kan buat bisa menyuarakan ide lu itu. Nah itu harus emang dibikin atau harus dicari atau ditungguin aja atau gimana? Untuk apa nih maksudnya? Buat menyuarakan ide lu sendiri. Apalagi berkaitan sama orang banyak gitu ibaratnya. Kalau menurut gue itu tadi balik lagi sih. Kalau gue pribadi coba aja gitu. Karena gini ya. Kalau misalnya lu punya ide, gue percaya suatu ide itu pasti kepake lah. Kayak misalnya kalau misalnya pasti suatu ide itu kepake, pasti suatu produk itu kepake kalau misalnya lu kalau misalkan lu memasarkannya dengan benar. Kalau misalnya lu menempatkannya dengan benar. Gue ambil contoh, ini contohnya dari salah satu speaker favorit gue, Panji Pragiwaksono, dia bilang gini. Dia ambil contoh tahi kerbau, tahi kebo misalnya. Agak ekstrim. Mungkin kalau misalnya tahi kebo, lo jajakan di mall-mall gitu, ayo beli gitu. Gak bakal ada yang mau beli kan? Gak bakal ada yang mau beli tahi kerbau lo. Tapi kalau misalnya lo pasarkan tahi kerbau atau lo tempatkan tahi kerbau ini menjadi sebuah pupuk dan lo pasarkan ke petani, pasti laku kan? Nah, benar-benar. Keyakinan kalau misalkan ide, suatu gagasan atau suatu produk itu pasti diterima asal tempatnya atau dipasarkan dengan benar, itu yang coba gue pegang gitu. Dan itu ya sepinter-pinternya kita. Kayak tadi nih ide baur online, mungkin tahun lalu nggak bisa gue lakukan karena circumstance-nya beda. Tapi sekarang circumstance-nya mungkin circumstance kemarin nggak mendukung gitu. Tapi sekarang beda gitu. Sekarang malah baur harus online gitu. Jadi nggak ada ide ataupun gagasan yang nggak bisa dijual asalkan lu memasarkannya atau menempatkannya dengan benar. Oke, mantap banget nih jawabannya. Nah, sekarang udah ada pertanyaan nih, Mil, dari Zaidan Noval dari Depok, dari TP56. Misal pada kasus di sebuah desa ada core masalah yaitu masalah pendidikan. Ada juga masalah yaitu sulit mendapatkan makanan sehat. Sedangkan kita lebih bisa berkontribusi di bidang makanan, yang mana itu bukan core masalah pada desa itu. Menurut Kakak Emil, lebih baik mana kita tetap berkontribusi pada core masalahnya atau masalah yang kedua, sulit mendapat makanan sehat? Ntar gue coba buka chatnya ya. Ada masalah, itu masalah pendidikan, ada juga masalah yang sulit mendapatkan makanan sehat. Sedangkan kita lebih bisa berkontribusi di bidang makanan, yang dimana itu bukan, menurut Kakak Emil lebih baik mana kita tetap berkontribusi pada core masalah atau masalah kedua yang sulit mendapatkan makanan sehat. Nah, menurut gue sesuai dengan kapabilitas sih. Sesuai dengan kapabilitas yang bisa lo lakukan gitu. Karena gue kalau gue pribadi percaya, kalau misalnya emang mau berkontribusi, ya lo nggak harus menyelesaikan masalah yang benar-benar gede dulu gitu. Ataupun yang masif atau rame-rame gitu. Ya dari hal-hal kecil dulu aja gitu, dan yang lo bisa. Karena kalau misalnya lo mencoba menyelesaikan masalah yang sebenarnya lo nggak capable di situ, malah takutnya masalah tersebut tambah runyam nggak sih? Kayak misalnya lo misalnya anak tekpang yang nggak pernah turun di dalam dunia volunteering atau pendidikan. Lo nggak tahu cara ngajar, lo nggak tahu cara nyusun kurikulum, lo nggak pernah berinteraksi dengan anak-anak, terus lu pengen datang ke desa A dan pengen menyelesaikan masalah pendidikan tersebut gitu. Kan itu naif ya. Gue naif, nggak sesuai. Padahal lu adalah anak tekpang yang lu paham gimana proses makanan dari awal diproduksi sampai nyampe ke meja makan, dan lu juga tahu daerah tersebut ada masalah kesehatan makanan tersebut, masalah akses makanannya. Dan walaupun itu bukan masalah yang gede, tapi masalah adalah masalah gitu. Pasti ada orang yang menunggu lu untuk didatangkan solusinya. Jadi menurut gue sesuai kapabilitas aja sih. Oke. Berarti sesuai
gimana kita, kalau bisa gimana mau milih antara makanan sehat atau akses makanan. Oke. Mungkin ini cukup relatable sama KKN online saat ini nggak sih, Mil? Oh iya, benar-benar. Dan katanya kuliah kerja ngonten atau kuliah kerja ngerumpi. Nah, menurut lo sendiri, kalau misalnya kita sebagai anak tekbang terjun ke masyarakat pasti butuh kan ide kreatif. Kalau sendiri, kira-kira segmentasi apa sih yang bisa kita isi pas kita terjun ke masyarakat? Oke. Kalau menurut gue sebenarnya jawabannya sebenarnya balik lagi sih, sesuai dengan kapabilitas dan juga apakah emang itu menjadi permasalahan dalam daerah tersebut gitu. Karena lagi-lagi kalau misalkan emang itu yang pertama ya, kalau misalnya emang itu bukan masalahnya, ngapain juga lu mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, kan itu bukan masalah kan. Kan masalah lu kapabilitasnya di bidang pendidikan, tapi daerah tersebut, KKN tersebut nggak ada masalah pendidikan gitu. Terus ngapain lu bikin produk atau project mengenai pendidikan gitu? Nggak tepat guna gitu. Itu pertama ya. Tepat sasaran sesuai masalahnya. Terus kalau misalkan yang kedua, lagi-lagi sesuai kapabilitas. Kalau misalkan emang lo ada seorang yang tekpang, yang lagi KKN, dan lo jago banget mengenai rantai makanan, food chain gitu, distribusi biar dapat makanan aksesnya cepat, ya, dan ternyata masalahnya ada di desa itu, ya fight for it aja, hantem aja gitu. Oke. Berarti tetap harus melihat keadaan dan tetap mempertimbangkan gimana eksekusinya ya. BTW kalau misalnya ada 5-6 yang mau nanya dan langsung langsung unmute mic, nggak apa-apa ya, tanya aja, santai aja. Terus ya, juga kalau mau diskusi atau nyanggah pendapat gue itu juga terbuka. Boleh banget. Kira-kira ada nggak sih tips buat teman-teman ITP 56 buat nanti kedepannya apa kira-kira yang bisa mereka lakukan di departemen? Oke. Menurut gue yang pertama, lakukan apa yang lu buat bahagia sih. Sepengalaman gue di ITP itu dan bahkan IPB secara luas itu bakal nyediain banyak banget kesempatan buat lo berkembang atau apa yang bisa lo lakukan, banyak banget kesempatannya. Tapi mungkin yang bisa bikin lo bahagia dan juga bisa bikin lo tumbuh itu nggak semuanya gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya mau dapetin kalau mau mengikuti suatu kegiatan atau bikin suatu kegiatan, mungkin coba bikin atau ikutin sesuatu yang bikin lu bahagia dan juga lu bisa tumbuh di situ gitu. Karena kalau gue pribadi jangan ngikutin suatu opportunities atau ngambil suatu opportunities yang itu malah bikin lu rugi gitu. Lu malah keluar duit di situ tapi lu nggak dapet apa-apa, waktu lu habis tapi lu nggak dapet misalkan pembelajarannya. Mendingan ya sisihkan energi lu di situ dikit aja gitu. Tapi coba alokasikan energi lu yang lebih besar dan rasa ingin tahu yang lebih besar di sesuatu hal atau opportunities yang bisa bikin lu bahagia dan bisa bikin lu tumbuh gitu. Oke, keren banget nih sebenarnya. Kalau misalnya kan kita tuh bakal sering bikin laprak dan bakal ketemu sama mungkin nanti ada PKM ya, Mil. Kalau sendiri tahu bisa ngulik ide PKM-nya itu dapat inspirasi dari mana sih? Oke. Apalagi lo kan udah lolos ke tahap yang lebih tingkat IPB kalau nggak salah ya. Oh iya. Ya, mohon doanya semoga dari ITP ada perwakilan lanjut lagi ke nasional. Amin. Sorry. Sebenarnya kalau itu sebenarnya datangnya dari keresahan sih ya. Datangnya dari keresahan. Mungkin gue juga ceritain ide PKM gue sama teman-teman. Jadi idenya itu adalah ngebikin beras analog yang dibuat dari umbi-umbian
kol, dan juga brokoli. Jadi kayak beras tapi asalnya dari sayur-sayuran gitu. Dan ini beras analog. Ya sebenarnya kita masih coba develop sih gimana cara proses dan juga ngebikin produknya. Nah, produk ini itu beras ini dia itu punya kalori yang lebih rendah. Kalori yang lebih rendah tapi seratnya lebih tinggi dibandingkan beras-beras lainnya gitu. Nah, ini adalah berangkat dari keresahan gue yang dimana gue itu sempat gemuk banget ya. Jadi gue gemuk banget. Gue makan nasi itu banyak dan kalorinya melebihi kalori harian. Dan gue ngerasa kayaknya gimana kalau misalnya gue tetap bisa makan nasi dengan mungkin jumlah porsi yang kurang lebih sama, tapi kalorinya bisa lebih rendah gitu. Jadi gue bisa kurusan lah, gue bisa lebih kurus gitu. Nah itu sebenarnya berangkat dari situ. Dari keresahan gue yang gue ngerasa gue gendut, dan kayak gue harus nurunin jumlah kalori gue. Dan ternyata keresahan itu juga mungkin disambut baik sama teman-teman PKM gue gitu. Dan ada yang punya ide, oh gimana misalkan kita bikin beras tapi yang rendah kalori, terus seratnya tinggi gitu. Ternyata kita cari-cari bisa nih bikin beras analog dari umbi-umbian, brokoli, sama kol tadi itu. Berarti keresahan itu jadi salah satu trigger yang paling penting ya sebenarnya. Bener banget. Kalau misalnya orang yang nggak punya keresahan nih, Mil, kira-kira harus kayak gimana? Nggak punya keresahan ya? Kayak mungkin lebih ke jadi, misalnya kita sebagai penikmat konten YouTube gitu. Dan seringkali pas kita berhadapan suruh konten, ternyata kita nggak punya ide sama sekali. Kan itu sering terjadi. Kalau misalnya dari lu sendiri, itu kayak gimana? Kalau gue pribadi sih gue ngerasa kayaknya nggak mungkin ada orang yang nggak punya keresahan. Menurut gue itu. Karena sebatas kayak, gue resah nih kenapa satu hari cuma ada 24 jam. Itu juga resah. Oh iya, benar-benar. Kenapa matahari terbitnya di timur? Itu kan juga resah. Maksudnya, ya kalau terbit di barat, kiamat, kita tahu gitu yang jawabannya. Ya, itu cuma data aja gitu. Nah, tapi menurut gue keresahan tuh pasti ada, dan sekecil apapun itu tetap dinamakan keresahan gitu menurut gue. Kalau mungkin nggak punya keresahan, saran gue mungkin adalah coba main lebih jauh kali ya, atau baca buku lebih banyak, atau nonton YouTube lebih panjang, atau nonton Netflix lebih berepisode gitu. Karena di situ lo bakal nemuin sesuatu yang anjir, gue nggak pernah nyangka ini ternyata jadi keresahan gue gitu. Gue nggak pernah nyangka kalau misalkan ini mengganggu gue ternyata gitu. Kayak misalkan ambil contoh apa ya? Misalkan Gojek gitu. Kalau misalkan Nadiem Makarim tidak pernah merasakan padat dan macetnya Jakarta, pasti kan dia nggak pernah punya keresahan kalau misalkan ini keresahan gue gitu. Kalau misalnya dia nggak pernah main ke Jakarta Pusat, ngelihat betapa macetnya MH Tamrin atau Jalan Sudirman, dia nggak bakal datang dengan keresahan jalan macet dan pengen bikin Gojek gitu kan. Jadi menurut gue coba main lebih jauh sih, coba explore dunia lebih luas gitu. Berarti kita nggak cuma harus observe, tapi harus explore lagi juga. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mil, dari Kemal Komala dari Bekasi. Oh ya. Izin bertanya, Kak, keinginan Kakak untuk melaksanakan BAUR online dari zaman Kakak masih di peserta, BAUR kan udah terlaksana sekarang. Bahkan benar-benar full online di pandemi ini. Menurut Kakak sendiri, selama pelaksanaan BAUR online 2020 ini, kelebihannya apa dan kesulitan pelaksanaannya bagaimana dalam hal konsep? Dan saran Kakak, misalkan tahun depan BAUR tetap online, walaupun sudah kuliah tatap muka, apa yang harus ditingkatkan? Oke. Menarik ya. Gue mungkin coba flashback dikit ya. Gue nggak tahu sih apakah ini gue boleh ngomongin atau enggak, tapi gue pengen coba jujur aja. Jadi, kalau misalkan tahun lalu, itu gue menyampaikan BAUR pengen online itu sebenarnya adalah dari sisi penugasannya, bukan dari sisi mentoring atau apapun ya. Dari segi penugasannya, kenapa yang pertama nggak efektif,
gue pernah ngerasain tugas deadline-nya jam 11.59 waktu Indonesia Barat, hari 23.59 waktu Indonesia Barat, which is tengah malam, dan harus dikumpulin misalkan ke Himit gitu. Kalau misalkan gue baru kelar ngerjain jam 10, artinya gue harus datang dari kosan gue atau dari asrama, jalan ke Himit, terus gue harus naruh gitu. Belum tentu di Himit masih buka kan. Dan udah Jamal juga, bener. Iya, siapa tahu di Himit udah tutup gitu. Nah, kenapa enggak kalau misalkan ya udah penugasannya diganti aja, semuanya dikumpulin via online, via Google Classroom, yang dimana esensinya tetap dapat kan, lu tetap ngerjain tugas tersebut, yang beda hanyalah pengumpulannya gitu. Itu di sisi pertama, efektivitas waktu. Yang kedua adalah masalah go green. Jadi gue sebenarnya nggak pengen mendeklar kalau misalnya gue orang yang peduli lingkungan, tapi gue cukup concern lah mengenai global warming, global crisis gitu. Nah, menurut gue tugas-tugas kemarin Baur itu banyak banget pakai kertas dan nggak kepak, dan ujung-ujungnya ya udah dijadiin di gudang aja gitu. Nah, akhirnya kenapa nggak penugasan itu dikerjain di Word aja terus kirim ke email aja gitu. Kan udah nggak ada lagi kertas yang kepake. Esensinya tetap dapat gitu. Nah, itu kenapa gue ngadain Baur online. Nah, itu juga termasuk kelebihannya. Jadi lebih efektif, jadi lebih go green, jadi lebih mobile, segala macam gitu. Itu kelebihannya. Nah, mungkin kesulitannya adalah, BTW, untuk Baur online ini gue lagi-lagi mendisclaimer kalau misalnya maksud Baur online ini adalah keinginan gue untuk penugasannya doang, bukan untuk tatap mukanya gini. Kayak mentoring gue pengen tatap muka gitu kan nggak mungkin kalau misalnya kita satu kampus tapi mentoringnya online gitu dari kos-kosan, kan aneh gitu kan, sayang juga gitu. Nah gitu, jadi dari segi penugasannya. Nah, kesulitannya apa sih? Kesulitannya adalah melaksanakan hal-hal yang emang harus dilakukan secara offline gitu. Kayak misalnya mentoring ini, gue sebenarnya pengen banget teman-teman ITP 56 bisa ngobrol sama pembicara langsung, face to face. Pasti kan emotional engagement-nya jadi lebih terasa, lebih tatap muka, lebih saling kenal, lebih kenal sama ITP yang lainnya, 56 lainnya. Tapi karena kita nggak bisa, karena ada COVID-19 ini, jadi harus dilakukan jadi harus shifting ke mentoring online. Nah, menurut gue itu kesulitannya, di mana cara kita nemuin metode shifting yang benar, nemuin metode yang bisa menggantikan metode offline ini biar esensinya tetap tersampaikan gitu. Dan mungkin salah satunya adalah lewat mentoring online ini gitu. Begitu. Nah, terus saran tahun depan adalah jangan online. Maksudnya jangan online dari segi tatap mukanya. Kalau misalnya emang lu bisa tatap muka, emang bisa ngobrol-ngobrol langsung, ya go for it gitu. Tatap muka aja, karena di situ lah letak baurnya, di situ lalu kenalnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk ya kan, karena kita kayak ngerasain banget kan saling kenal satu sama lain itu adalah ketika kita tatap muka gitu kan. Iya, apalagi sesama AK. Iya, apalagi sesama AK gitu, kayak ya udahlah, kemarin tuh pasti seminggu ada aja kumpul AK-nya gitu, dan itu yang bikin saling kenal. Nah, jadi menurut saran dari gue tetap adain offline, tapi kalau misalnya emang lu punya penugasan kayak bento box yang bisa dilakukan secara offline, dan itu menguntungkan lu dan juga menguntungkan lingkungan lu, mending lakukan secara online aja gitu. Kayak misalnya tadi tuh yang penugasan, baru kan ada penugasan ini ya kemarin, visualize journal atau framework journal, kan tuh sebenarnya juga bisa dilakuin, lu ketik, terus lu print kan. Tapi kan itu nggak efektif untuk segi lingkungan, dan juga untuk nggak efektif dari segi lu harus ngumpulin framework-nya atau visualize-nya gitu. Jadi ya mendingan hal yang kayak gitu bisa lakukan secara online aja gitu. Gitu sih mungkin ya. Oke, terus ada dari Surasi ya? Ini mungkin jadi pertanyaan penutup sesi mentoring kita hari ini. Oke, dari Surasasi. Izin bertanya, apa sih yang membuat Kak Kamil sangat ambisius untuk memberikan social impact dari setiap kegiatan dan usaha Kakak? Ya, BTW, ini ada tingkat gua kan ya, SMA. Halo, Surasi. Apa
kabar? Oh, ternyata gitu. Iya. Satu alma mater gue. Oh, Dari SMA 1 Depok. Apa kabar? Semoga kabar lo baik ya. Kenapa? Yang pertama adalah karena kenapa pengen ngasih social impact. Sebenarnya karena lebih ini sih, lebih karena gue nggak pengen nyanyain energi yang gue buang terbuang sia-sia aja gitu. Gue yakin kalau misalnya energi yang gue keluarkan, pikiran yang gue keluarkan, waktu yang gue keluarkan itu adalah investasi. Dan kalau misalnya kita ngomongin investasi, itu artinya lu harus dapat feedback, lu harus dapat hasil dari investasi tersebut gitu. Kalau misalkan energi yang gue pakai, energi pikiran dan waktu yang gue berikan dan tidak memberikan gue apa-apa, ya itu bakal sia-sia aja gitu. Atau at least jangan ngasih impact ke gue deh, ngasih impact ke sekitar. Nah, menurut gue, social impact itu adalah bentuk feedback dari investasi yang gue berikan gitu. Ketika gue memberikan waktu gue, pikiran gue, dan juga tenaga gue akan sangat merasa senang kalau misalkan hasil investasi tersebut bisa disalurkan menjadi social impact. Dan ngelihat orang-orang yang terdampak dengan apa yang gue coba lakuin, kayak at least kayak mereka tersenyum ketika gue ngajar gitu, ketika anak-anak di kelas tersenyum ketika gue ngajar, terus gembira, happy segala macam, itu kan pasti kayak, wah anjir gue seneng gitu. Pasti Adira yang iya, juga bener sering banget. ngajar kayak ngerasa ini kan, ngerasa ada feedback Iya, ya. bener banget itu. Ya kan, jadi kayak, wah anjir gue harus investasi lebih, gue harus ngasih waktu lebih, harus ngasih pikiran lebih banyak lagi, biar gue bisa ngeliat nih anak-anak tumbuh dengan senyum-senyum yang bisa gue lihat gitu. Itu yang sering gue rasakan ketika ngajar gitu. Jadi menurut gue itu sih, kenapa gue pengen ada social impact-nya, karena gue ngerasa waktu dan juga pikiran yang gue berikan itu adalah bentuk investasi. Dan investasi harus ada feedback-nya, harus ada balikannya gitu. Oke, makasih Kamil jawabannya. Gak terasa kita udah ada di penghujung acara nih. Yang waktu udah menunjukkan pukul 14.19 juga. Sebelum menutup sesi mentoring online baru hari ini, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu era disruptif bicara tentang finite dan infinite game. Namun yang terpenting ialah mengetahui gimanakah yang sedang kita mainkan. Untuk bertahan di era disruptif, tidak hanya observasi dan eksplorasi yang diperlukan, tapi juga creative thinking dan problem solving. Seperti yang kami bilang, bahwa era disruptif merupakan lari maraton yang butuh pengamatan yang dalam dan latihan yang panjang. Dan yang terakhir, ada salah satu quotes dari Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa dari 100% keberhasilan, ada 1% ide kreatif dan 99% ketekunan. Jadi, bukan hanya ide kreatif yang diperlukan, tapi bagaimana kita mewujudkan ide kreatif itulah yang menentukan suatu ide menjadi kenyataan atau hanya impian belaka. Nah, setelah ini kita akan mengadakan sesi foto bersama. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan terlebih dahulu. Dan mohon kepada Baur ITP untuk screenshot dan memberikan aba-aba juga ya. Oke. BTW, gue pengen, sebelum ditutup, gue pengen ucapin terima kasih buat Adira yang udah jadi moderator hari ini. Ya, sama-sama. Makasih juga Kamil buat sharing-sharingnya hari ini. Ya, terima kasih juga buat teman-teman panitia Baur yang udah memungkinkan adanya mentoring ini. Apresiasi banget. Dan pastinya gue pengen terima kasih buat ITP 56 yang gue sebenarnya pengen banget ketemu kayak ngobrol langsung, dan gue juga pengen banget teman-teman pada ngobrol sama teman-teman yang lainnya, yang gue yakinin juga sebenarnya pada ngobrol lewat chat sih. Tapi gue sangat berharap semoga kita bisa survive di COVID-19 ini. Kita ketemu lagi mungkin di bulan Februari dengan keadaan sehat, walafiat, tanpa ada COVID-19 sedikit pun di darah atau genetik kita. Ya semoga kita bisa saling kenal satu sama lain dan bisa benar-benar jadi keluarga ilmu dan teknologi pangan di IPB ini. Jadi semoga sehat selalu dan terima kasih semuanya. Oke, apa dari Baur udah siap? Mungkin hitung aja ya. Oke. Satu. Fotonya 2 kali ya. Oke. Oke. 1, 2, 3.
Udah belum, Sof? Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, makasih Sofi. Makasih buat teman-teman semua. Tetap sehat di new normal. Jangan lupa minum vitamin. Kita ketemu lagi di sesi mentoring selanjutnya. Saya Adia Diva Rahima. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. BTW Teman-teman, masih ada ada apa ya? ya. Ini linknya. Oh iya. Untuk Thank you, yang belum Adira. presensi, silakan presensi lagi di sesi kedua ini. Oh iya, buat teman-teman semua, peserta BAUR mau mengingatkan kembali seperti yang telah diumumkan pada pengumuman sebelumnya, yaitu bakal ada tugas pasca mentoring di setiap sesi mentoring. Untuk sesi kali ini, untuk teman-teman yang mengikuti sesi mentoring dengan Raffi Kamil, tugasnya sudah di-upload di Google Classroom dan bisa dikerjakan mulai dari sekarang sampai tanggal 28 jam 10 malam ya deadline-nya. Untuk tugasnya sendiri yaitu membuat resume dengan minimal 100 kata dan file yang dikumpulkan dalam format Word. Terima kasih. Semangat teman-teman. Mungkin yang sudah presensi boleh live. Yang belum presensi, silakan presensi. Nanti kita tunggu sampai 14.30 ya. Maaf, mau bertanya. Ya. Saya tadi masuknya telat, jadi presensi yang pertama kan nggak ngisi. Terus apakah ngulang di sesi berikutnya atau gimana ya? Sebentar. Mungkin boleh dijawab Akmal atau gimana baiknya? Ya, jadi tadi ini telat absensinya ya, yang pertama ya? Apa? Maaf Kak, nggak dengar. Untuk absensi pertamanya tadi kelewat ya? Ya udah nanti untuk Sofi presensinya yang pertama masih bisa dibuka nggak ya? Kalau misalkan kelewat, yang ini aja, yang keduanya aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Absen yang kedua aja. Kasih ya Kak. Ya, masih juga ada konfirmasi. Untuk yang udah selesai, boleh leave aja ya. Bukan ngusir, tapi Maaf Kak, izin bertanya. ya. Ya. Kok nggak bisa ya Kak linknya? Oke. Sofi, nggak bisanya gimana ya? Kan diketik di Google, nggak muncul. Tapi ini teman-temannya yang lain udah ada yang bisa ngisi kok.
Kamu nulisnya bit.ly atau ipb.link? ipp.link. Coba perhatiin juga itu ya huruf kapital sama non kapitalnya. Keterangannya gini, Kak, Anda perlu izin. Oh, pakai email IPB. Oh. Kasih, Kak. Oke. Bagi teman-teman yang belum, masih ditunggu untuk presensi. Kak, maaf, tetap nggak bisa. Oke, mungkin bisa dicat dulu ya namanya Bunga ya? Bunga Iya, Kak. Oke, sebentar. Atau Bunga dari AK berapa? 11. Oke. Terima kasih teman-teman buat Bunga. Udah aku sampaikan ke penelitiannya, mungkin nanti bakal ditinjak lanjutin dari mereka. Makasih yang udah gabung. Aku tutup sesi mentoring hari ini. Silakan leave yang udah absen. Yang masih mau di sini juga boleh sih. Terima kasih semuanya. Thank you. Gue izin live ya. Gue juga izin live ya. Oh iya tadi, Sofi, jangan lupa nyatet. Udah gue kirim sih ke line. Oke. Oke, makasih. Makasih semuanya. Tapi nanti Thank you. minta recordnya ya. Thank you.